Tak terduga, akar penyebab dari kelebihan kapasitas dan lesunya konsumsi adalah perekonomian China sedang terpuruk, bergulat dengan anjloknya pendapatan dan lonjakan harga yang menghantam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk meningkatkan belanja konsumen dan mendorong perekonomian ditanggapi dengan skeptisisme global, terutama karena keluarga kelas menengah bersiap menghadapi masa-masa sulit di masa mendatang dengan mengencangkan ikat pinggang. Para ahli mengaitkan belanja konsumen dengan rasio pendapatan terhadap utang masyarakat. Menariknya, salah satu kontributor yang kurang diketahui terhadap kelebihan kapasitas dan lemahnya permintaan domestik di China berasal dari sumber yang tidak terduga. South China Morning Post melaporkan prospek keuangan yang suram untuk kelas menengah yang sangat penting di China, yang berjumlah 500 juta orang dan mendorong aktivitas konsumen. Meskipun ada upaya-upaya lokal untuk meningkatkan pengeluaran, rasio pendapatan dan utang yang tidak menguntungkan menghambat pengeluaran kelas menengah. Tekanan ketenaga kerjaan yang berat mengakibatkan stagnasi pendapatan di berbagai profesi, mengurangi pengeluaran rumah tangga dan membuat mal-mal ditinggalkan. Tingginya pengeluaran berkelanjutan seperti hipotek dan perawatan kesehatan membuat kelas menengah berhati-hati dalam berbelanja. Sebuah survei yang dilakukan oleh penulis keuangan Wu Xiaobo mengungkapkan adanya peningkatan penghematan, dengan 43% keluarga kelas menengah melaporkan penurunan aset tahun lalu. 46,1% bersikap konservatif dalam investasi mereka, dan hanya 9,8% yang tetap optimis tentang prospek keuangan. Investasi tradisional favorit seperti real estate dan keuangan kehilangan daya tariknya karena pertumbuhan yang lebih lambat dan risiko yang lebih tinggi. Sementara itu, penjualan kendaraan listrik menghadapi kemunduran akibat kelebihan kapasitas industri. Pendidikan adalah kendala finansial lainnya, karena keluarga kelas menengah berinvestasi besar-besaran dalam bimbingan belajar bagi anak-anak mereka. Pendekatan, chicken parenting, ini memberikan beban yang signifikan bagi anak-anak dan orang tua karena biaya yang tinggi. Laporan Laboratorium Keuangan dan Pembangunan Nasional PKC menunjukkan rekor utang nasional yang tinggi sebesar 287,8% dari PDB, dengan utang rumah tangga yang mendekati batas kritis Dana Moneter Internasional, IMF. KPR dan berbagai utang konsumen merupakan bagian terbesar dari utang ini. Dengan utang rumah tangga yang berada di level kritis dan ketidakpastian pekerjaan dan pendapatan yang terus berlanjut, upaya-upaya pemerintah untuk menstimulasi pengeluaran tampaknya tidak efektif. Para analis percaya bahwa daya beli real konsumen tidak mencukupi karena pertumbuhan pendapatan tidak sebanding dengan ekspansi ekonomi, sehingga memaksa banyak orang untuk menabung lebih banyak untuk biaya hidup dan masa depan yang tidak pasti. Yang mengejutkan, akar penyebab dari kelebihan kapasitas industri China dan lemahnya permintaan domestik, serta keengganan untuk membelanjakan uang, dapat ditelusuri kembali ke kebijakan satu anak PKC. Sebuah artikel dari Yi Fuxian, seorang ahli populasi China dan peneliti senior di University of Wisconsin-Madison, yang dimuat di Voice of America, membahas bagaimana kebijakan satu anak telah menyebabkan orang tua menabung lebih banyak untuk masa pensiun mereka, yang menyebabkan berkurangnya belanja konsumen dan memperburuk masalah kelebihan kapasitas. Selain itu, dampak perang dagang AS-China, yang telah menurunkan ekspor China ke AS, telah memperparah tantangan lapangan kerja di China, terutama di kalangan kaum muda, dan berdampak negatif pada permintaan domestik. Dari tahun 2018 hingga 2022, persentase belanja konsumen China terhadap PDB rata-rata hanya sebesar 54,7%, jauh di bawah Amerika Serikat yang mencapai 82,4%, Uni Eropa 73,5%, dan bahkan Vietnam, negara dengan budaya dan sistem serupa, sebesar 65,5%. Proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB China hanya 38,2%, juga lebih rendah daripada Amerika Serikat yang mencapai 68,1%, Vietnam 56%, dan Uni Eropa 52,2%. Meningkatkan angka ini ke standar internasional sebesar 50% hingga 60% dapat memperkuat pasar domestik untuk menyerap surplus produksi, menghilangkan masalah kelebihan kapasitas. Lebih lanjut ia menganalisa bahwa naluri orang tua mendorong pengeluaran untuk anak-anak, yang pada gilirannya berdampak positif pada konsumsi rumah tangga. Namun, kebijakan satu anak telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam jumlah populasi anak-anak berusia 0 hingga 14 tahun, dari 33% pada tahun 1982 menjadi 13% pada tahun 2023. Mengingat bahwa pendapatan yang dapat dibelanjakan di China hanya 43% dari PDB, sangat rendah menurut standar internasional, maka menghidupi satu anak saja sudah cukup menantang bagi sebagian besar keluarga. Untuk meningkatkan angka kelahiran, merangsang permintaan dalam negeri, dan meningkatkan hubungan internasional, Yi menganjurkan untuk meningkatkan proporsi pendapatan yang dapat dibelanjakan relatif terhadap PDB ke kisaran normal 60% hingga 70%.